wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Syeren Utami, Standbook A24120059, kelas A, kelompok 6, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dasar. Adapun tujuan dari pengukuran dasar, yang pertama, mampu menggunakan alat-alat ukur dasar. Yang kedua, menentukan ketidakpastian dalam pengukuran serta menuliskan hasil pengukuran secara benar. Yang ketiga, memahami dan menggunakan metode kuadrat terkecil dalam pengolahan data. Yang keempat, mampu dan mengerti prinsip penggunaan alat ukur. Yang kelima, mampu menentukan dan mengerti cara pengukuran tidak langsung menggunakan anarat dan ralat standar defisiasi. Dalam ilmu fisika, pengukuran dan besaran merupakan hal yang bersifat dasar, dan pengukuran merupakan salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Aktivitas mengukur menjadi suatu yang sangat penting untuk selalu dilakukan dalam mempelajari berbagai fenomena yang sedang dipelajari. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah disepakati. Misalnya, menghitung volume balok, maka harus mengukur untuk dapat mengetahui panjang, lebar, dan tinggi balok, serta itu baru menghitung volume. Mengukur dapat dikatakan sebagai usaha untuk mendefinisikan karakteristik suatu fenomena atau permasalahan kuantitatif, dan juga dikatakan dengan proses penelitian atau sekedar pembuktian suatu hipotesis, maka pengukuran menjadi jalan untuk mencari data-data yang mendukung. Ilmu fisika banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya penggunaan ilmu fisika yang sering ditemui yang terkait dengan pengukuran. Pengukuran dasar fisika adalah membandingkan dua hal dengan salah satunya menjadi pembanding atau alat ukur yang banyak harus distandarkan. Oleh karena itu, perlu dimengerti mengenai pengukuran karena pengukur dibutuhkan dalam banyak hal. Dalam praktikum pengukuran dasar, membutuhkan alat ukur dan cara pengukuran terhadap suatu benda dengan menggunakan ukuran yang sesuai. Alat ukur yang dipakai dalam praktikum pengukuran dasar yaitu yang pertama, mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang pagar sederhana dan memiliki dua skala ukuran, yaitu skala utama dan skala sekian. Skala utama pada mistar adalah sentimeter dan skala sekian adalah milimeter. Nilai skala sekian mistar yaitu 1 mm. Mistar memiliki ketelitian sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur untuk menghitung panjang, lebar, tinggi, diameter luar dan dalam, serta kedalaman lubang suatu benda. Jangka sorong dapat diukur hingga ketelitian 0,1 mm. Skala utama terletak di bagian batang jangka sorong. Sedangkan pada rangka sorong diberi skala sebanyak 10 bagian dengan panjang 9 mm, maka disebut skala nonius. Yang ketiga adalah mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk ukur panjang, tebal, dan juga diameter luar benda yang ukuran kecil. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,01 mm sehingga cocok untuk ukur ketebalan kertas. Yang keempat, pengukur ampere. Pengukur ampere adalah alat ukur yang digunakan untuk ukur kuat arus yang mengalir dalam satu rangkaian listrik. Berdasarkan jenisnya, sumber arus ampere terbagi menjadi dua, yaitu ampermeter DC dan pengukur AC. Yang kelima, voltmeter. Voltmeter merupakan alat untuk ukur banyak tegangan dalam suatu benda yang dilewati oleh listrik. Berdasarkan jenis dari arus listrik, voltmeter dibagi menjadi dua, yaitu voltmeter AC dan voltmeter DC. Yang keenam adalah Neraca-Aushaus. Neraca-Aushaus adalah alat yang digunakan untuk ukuran suatu massa benda. Penentuan massa benda hanya dilakukan dengan menggeser sejumlah anak timbangan yang telah berada pada lengan neraca. Massa benda yang ditimbang sama dengan massa anakan timbangan yang digeser pada lengan.
Yang ketujuh adalah stopwatch. Stopwatch merupakan alat yang digunakan untuk ukur waktu. Stopwatch terbagi menjadi dua jenis, yaitu dalam bentuk digital dan analog. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, nilai skala terkecil pada alat ukur ditemukan pada skala yang tertara pada alat ukur tersebut. Yang kedua, penggunaan alat ukur harus dengan cara benar. Dan yang ketiga, pengukuran tidak berulang menggunakan alat dan pengukuran berulang menggunakan alat standar defisiasi.